Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, ada 2000 Kak. 2000 orang yang hadir dalam aula kita hari ini. Oke, mana jargon kita? Selamat pagi. Iya KSS. Unggul dan bermartabat. Iya KSS. Iko Kamia. Kampus Tosca. Get more success. Wow, banyak sekali. Bagaimana? Apa kabar sekarang? Cama dan Caminya? Baik ya. Sapa dulu Cama dan Caminya Kak. Cama. 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 Cami. Halo. Halo. Cami. Cami. Cama Cami. Udah semangat pagi ini? Masih semangat? Udah dapat snack tadi kan? Udah dapat semua? Udah. Oke, alhamdulillah kalau udah dapat. Kalau belum dapat, tunjuk tangan aja, angkat tangannya aja nanti. Mungkin bisa double kan? Yang belum dapat satu maksudnya, bukan untuk yang kedua atau selanjutnya. Baik, mungkin di sini kami mau perkenalan dulu. Ya, walaupun kemarin sudah perkenalan ya Kak. Ya benar. Tapi katanya ada yang nggak ikut pra PKKMB ya, kemarin. sebelumnya mungkin ada yang belum mengikuti pra PKKMB, jadi kita bakalan melakukan perkenalan ulang. Oke, silakan Kak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hodijah. Saya dari Institut Administrasi dan Kesehatan Stisio Marobungo. Saya Fakultas Administrasi semester 5 dengan prodi S1 Ilmu Administrasi Bisnis reguler 1 pagi. Oke, alamatnya di mana Kak? Untuk alamat dari Tanjung Menanti. Ada yang dari Tanjung Menanti? Ada yang dari Tanjung Menanti? Enggak ada. Oh, enggak ada. Raka dan Raka kita yang ada. Oh, ada. Di Jauh, belakang. Kak. Oke. Selamat pagi, tanpa salam. Perkenalkan, nama saya Bagus Rendi Jasumba. Saya juga mahasiswa Institut Administrasi dan Kesehatan Seti Setio Muara Bungo. Program studi saya Strata 1 Ilmu Administrasi Negara semester 5 reguler 1. Alamat saya berasal dari Kecamatan Tabir Timur, Kabupaten Merangin. Ada yang dari Merangin? Ada. Boleh angkat tangan yang dari Merangin? Oh, wih, banyak lah daripada Tanjung Menanti. Juga. Lebih banyak dari Tanjung Menanti, ya. Oke. Mungkin cukup sampai di sini kami perkenalan. Langsung saja untuk agenda selanjutnya kita akan memperkenalkan yayasan Kak. Jadi kita bakalan mengisi materi dengan pengenalan Yayasan Seti Setio Marobungo yang akan dipaparkan oleh Bapak Sapri Esos. Kepada Bapak, waktu dan tempat disilakan. Jadi kepada Cama dan Cami, saat Bapak Sekretaris Yayasan menyampaikan materi, dimohon untuk kepada Cama dan Cami untuk memperhatikan, jangan bermain handphone. Di silent dulu handphonenya. Siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Panitia ya, PKMB beserta anggota. Yang saya hormati panitia yaitu dari BEM ya, dari BEM dan UKM ya, UKM yang telah menyiapkan acara ini sedemikian rupa sehingga pada pagi ini sih kita dapat melaksanakan kegiatan ini. Semoga berjalan lancar sampai akhirnya. Yang saya hormati adik-adik calon mahasiswa dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti rangkaian-rangkaian kegiatan BKMB ini di kampus Institut Administrasi dan Kesehatan Siti Setio Muara Bungo. Kita langsung saja ya, kita langsung mengingat waktu juga dan juga ada adik sekalian mungkin jangan-jangan sudah jam 6 ini sudah ada kumpul sini jam 6 ya. Ya, jam 5. Nah, ini coba ini nanti panitia lebih perhatian kepada adik-adik ini. Mungkin ada yang belum sarapan, nanti kita takut ada hal yang tidak diinginkan nanti ya. Saya menyampaikan salam Pak Ketua Yayasan yaitu Pak Musni Ajalil. Seharusnya beliau ingin menyampaikan macam ini dikarenakan ada suatu dan hal yaitu ada urusan keluarga di Jakarta. Maka saya dipercayakan untuk pemberian materi ini yaitu tentang yayasan Siti Setio. Kalau kita bicara masalah yayasan, tentu tidak lepas daripada undang-undang yayasan. Yayasan itu merupakan suatu badan hukum, ya. Siapan umumnya adalah merupakan badan hukum yang didirikan oleh beberapa orang yang harta kekayaannya itu terpisah dari harta pribadi dengan harta yayasan. Artinya dia saat dia mendirikan yayasan itu dia memisahkan harta kekayaannya. Jadi tidak bisa dicampur adukkan dari antara yayasan dengan harta pribadinya. Itu. Yayasan itu tujuannya itu adalah di bidang sosial, keagamaan, mendirikan panti jompo dan panti asuhan itu merupakan satu badan yang bergerak di yayasan. Artinya yayasan ini nirlaba, tidak memperoleh keuntungan atau profit. Kalaupun dia melaksanakan kegiatan dari kegiatan kemahasiswaan, yaitu adanya uang pendidikan, dan itu semata adalah untuk kegiatan pendidikan. Kalaupun ada sisa lebih atau labanya itu tidak dibagikan kepada pendiri-pendiri yayasan. Ya, artinya kegiatan itu adalah untuk kegiatan pendidikan. Itu pandangan secara umum. Nah, kita balik kepada Yayasan Siti Setio. Yayasan Siti Setio Muara Bungo. Yayasan ini pada awalnya yaitu Yayasan Pendidikan Siti Setio. Yaitu didirikan pada tahun 1981. Nah, ini yayasan ini pada saat sekarang ini sudah memasuki usia 41 tahun gitu. Artinya kita tidak main-main dalam melaksanakan pendidikan. Kita sudah cukup pengalaman dalam melaksanakan pendidikan. Nah, pada saat reformasi, semua yayasan yang ada di Indonesia itu harus ditata ulang oleh pemerintah pelaksana itu. Nah,
termasuk juga di Yayasan Pendidikan Setistio. Nah, pada tahun 2020 kita menata ulang lagi yayasan ini, ya, membentuk anggaran dasar baru Yayasan Setistio. Maka yayasan itu berubah nama dari Yayasan Pendidikan Setistio menjadi Yayasan Setistio Muara Bungo. Nah, yayasan itu adalah suatu lembaganya, ya. Setistio itu adalah bahasa, kalau kata orang sini bahasa adat, bahasa katakanlah ya, bahasa Bungo itu artinya setih. Nah, setih. Kalau orang katakan kita bersetih artinya berjanji, menyatakan, berikrar. Kita setio adalah setia. Artinya para pendiri-pendiri itu berjanji untuk memajukan pendidikan di Kabupaten Bungo ini. Nah, yayasan ini awalnya didirikan oleh 9 orang. 9 orang itu semuanya adalah dari dari pegawai negeri atau pejabat yang pada saat itu memimpin Kabupaten Bungo. Salah satunya adalah Dr. Randus Ajasan, Bupati Bungo Tebo waktu itu. Dia adalah sebagai inisiator dan sebagai pendiri. Pada saat itu kita baru mendirikan rumah sakit pada saat itu, dan kita tidak ada kekurangan pegawai. Nah, atas inisiatif mereka itu yang 9 orang itu mendirikan pertama sekali adalah SPK, sekolah perawatan menengah pada itu, untuk mengisi perawat di rumah sakit pada saat itu. Nah, seiring dengan perubahan waktu, SPK itu ditingkatkan menjadi APER, Akademi Keperawatan Setistio, yaitu pada tahun 84 ya. Iya, pada 84 itu. Nah, 84 dimengerkan menjadi, ditingkatkan status menjadi APER Setistio Bungo itu. Nah, kemudian kita juga memiliki sekolah SMK. SMK itu ada SMK 1 dan ada SMK 2. Nah, kalau SMK 1 itu, kalau dulu namanya STM, kalau salah STM itu pada tahun 1983 itu nomenklaturnya berubah menjadi SMK seluruh Indonesia. Nah, itu kita SMK itu mempunyai jurusan pertama sekali itu adalah jurusan otomotif. Otomotif itu pertama sekali. Sudah itu adalah dikembangkan lagi menjadi teknik bangunan dan listrik waktu itu. Dan sampai sekarang berubah nomenklaturnya itu ada lagi masalahnya, berubah lagi otomotif itu menjadi kendaraan ringan, itu motor, banyak lagi itu situ. Sampai saat sekarang kita bertahan 3 jurusan itu. Dan sekolah itu berlokasi di depan GOR itu. Di kelurahan apa namanya? Sunai ya, GOR Sunai, masuk ke dalam itu lokasinya di situ. Itu. Dan juga kita mempunyai SMK 2. SMK 2 itu kalau dulu SMEA. Nah, itu di sebelah sana itu SMEA itu. Itu pertama sekali SMEA itu yang ada di Kabupaten Bungo itu adalah salah satunya Yayasan Setistio ini yang memiliki itu.
Itu. Nah, itu berlokasinya dulu itu di SKB. SKB itu kita di sana SKB. Ya, SKB itu. Nah, pada saat pemerintah pusat ya, pemerintah pusat itu ingin mendirikan sekolah negeri SMEA. Jadi oleh pemerintah pusat, tolong siapkan lahan untuk sekolah negeri. Itu melalui pemerintah, yaitu melalui Pak Haji Hasan, karena dia bupati saat itu. Dan karena tidak ada lokasi, maka yayasan yang diketuai oleh Pak Al-Jupri, almarhum Pak Jupri waktu itu, maka tanah kita yang di SKB itu, yang SKB tepatnya sekarang itu adalah SMK 1 negeri itu, dihibahkan kepada pemerintah untuk mendirikan sekolah negeri. Itulah salah satunya sekolah negeri. Artinya yayasan ini berada di Kabupaten Bungo ini semata-mata untuk menjunjung tinggi pendidikan untuk daerah itu sendiri itu. Jadi tidak ada hubungan-hubungan bisnis, tidak ada. Hanya semata gerakan sosial. Itu. Jadi itulah kampus yang sekolah yang sebenarnya negeri itu adalah hibahan dari Yayasan Sustio. Nah, dikenakan masih banyaknya minat daripada masyarakat pendidik anaknya untuk masuk sekolah itu, maka Yayasan Sustio ini mendirikan sekolah SMEA atau SMK baru, SMK yang saat sekarang ini itu. Nah, itu. Jadi kita mempunyai 2 sekolah untuk SMK Sustio. Nah, sekarang kita kembali kepada institut ini. Ya, Cikal bakal institut ini. Dulu pertama sekali itu bukannya institut atau sekolah tinggi, yaitu namanya pada tahun 1986 itu Akademi Administrasi Niaga AAN Sustio. Nah, itu cikal bakal ini ya, institut ini kita juga untuk mengisi pegawai negeri pada saat itu di pemerintahan sangat kekurangan, maka oleh 9 orang tadi itu dibukalah Akademi Administrasi itu pada tahun 89, yaitu kita masih berinduk kepada IKBAMA. Kalau dulu tuh sekolah administrasi yang sekretaris ya di Jambi, ASM Ibu ya, ASM itu masih di bawah naungan itu AN gitu pertama sekali itu. Soal itu sejarahnya itu. Nah, oleh kebijakan pemerintah tidak boleh lagi melakukan kuliah jarak jauh. Nah, jarak jauh. Maka oleh pendiri tadi yang 9 itu dibukalah namanya AAS untuk menyelamatin mahasiswa yang telah melakukan kuliah pada AN itu. Jadi sekaligus untuk mengisi pegawai negeri di Kabupaten Bungo Tebora itu. Nah, itu. Nah, maka berdirilah AAS itu dengan 1 kalau salah jurusan, satunya administrasi niaga cuma satu jurusan itu. Nah, seiring dengan perubahan waktu, tuntutan juga perkembangan masyarakat, AN ini ditingkatkan menjadi STIA yaitu pada tahun 2023 ya, di 2003 ya. Itu dengan keputusan Menteri Pendidikan ya,
itu kalau saya itu membawahi 3 prodi. 3 prodi, satu program imunisasi negara, itu program sarjana S1, dan program ilmu administrasi bisnis ya. Bisnis itu program sarjana, yaitu, dan ada satu lagi program administrasi niaga D3. Nah, itu dari STIA-nya sekarang itu. Nah, selanjutnya itu dikenakan terus berkembang, ada satu kebijakan pemerintah itu bahwasanya dikenakan perguruan tinggi kita ini di Indonesia ini sudah cukup banyak, maka harus melakukan penggabungan atau penyatuan, baik itu penyatuan yayasan maupun perguruan tingginya, dengan tujuan adalah efisiensi dan meningkatkan daya saing antar perguruan tinggi. Itu dengan kebijakan pemerintah, maka yayasan mengambil langkah-langkah untuk menggabungkan dua perguruan tinggi yang ada di bawah naungan Yayasan Setia, yaitu pertama perguruan tinggi STA, dan yang kedua adalah APER ya, Akademi Perawatan Siti Mabungo. Itu harus kita gabungkan untuk meningkatkan daya saing kita di tengah-tengah masyarakat dan bisa bersaing antar perguruan tinggi maupun antar lembaga maupun di tingkat nasional maupun internasional. Itu tujuan penggabungan kita itu. Nah, yaitu kita gabungkan menjadi Institut Administrasi Siti Mabungo, yaitu pada tahun 2022 kita telah mendapat izin penggabungan dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset Teknologi, yaitu nomor 382/O/E tahun 2022. Artinya kita resmi Institut Administrasi Siti Mabungo atau IAKSS resmi digabungkan oleh itu, dan itu beberapa fakultas. Nah, dalam itu ada 3 fakultas di bawah institut ini. Pertama adalah Fakultas Ilmu Administrasi. Nah, administrasi ini dengan 3 prodi, yaitu Ilmu Administrasi Niaga program sarjana, dan Ilmu Administrasi Bisnis program sarjana, dan Ilmu Administrasi Bisnis program Diploma 3. Dan ada lagi Fakultas Ilmu Kesehatan. Nah, Ilmu Kesehatan ini prodinya adalah D3, Diploma 3 Keperawatan. Nah, artinya kita dalam waktu yang tidak singkat lagi kita akan menambah prodi untuk kesehatan. Untuk kesehatan itu yaitu kita tingkatkan dari keperawatan D3 itu menjadi S1 dan tambah profesi yaitu NES. Nah, ini masih dalam proses pengusulan itu lagi. Nah, selanjutnya ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, ini yang prodi baru kita nih. Prodi baru yaitu dengan prodi bisnis kita program sarjana. Nah, ini prodi yang pada saat ini yang sangat-sangat diminati oleh masyarakat karena dia berkaitan dengan
digitalisasi gitu. Nah itu prodi kita ini. Nah selanjutnya ada juga yayasan ini dia memiliki lahan ya, tanah. Jadi artinya kita memiliki aset ya. Aset yayasan ini ada beberapa tempat. Artinya kita tidak pinjam pakai kepada pihak lain atau pemerintah. Kita berdiri atas aset kita sendiri. Kampus institut ini itu kalau tidak salah lokasinya luas tanah itu 2 hektar. 2 hektar lagi itu. Bahkan ada lagi kampus B, itu milik kampus itu. Kita ada berapa lokasi ya. Lokasi aset tanah yayasan ini 8 atau 9 lokasi kalau saya itu. Semuanya itu adalah aset yayasan. Murni yayasan sini. Pertama itu adalah kantor yayasan Sestio sini. Itu tanah kita. Artinya semua tanah kita sudah memiliki sertifikat. Itu yaitu yang kampus institut sekarang ini itu juga masuk tanah yayasan, dan juga kampus B ya. Kalau dulu kampus APR itu milik yayasan, dia itu 1,5 di belakang itu. Nah, ada juga sekolah SMK 1. SMK 1 itu yang lebih luas lagi tanah kita itu 3 hektar. Di sana ada 3 hektar. Walaupun itu dibelah oleh jalan, di depan gedung SMK itu masih tetap tanah yayasan itu. Dan juga ada tanah yayasan itu aksetnya di Jalan Bangko Lama. Tepatnya itu dekat asrama Perwira itu jadi masuk ke dalam lagi. Artinya di dekat Jalan Bangko Lama itu juga tanah yayasan. Ada juga di Manggis, desa Manggis. Nah, ada juga tanah kita di arah kilometer 9 Padang, itu juga cukup luas, itu 4, hektar yang di jalan ke Padang. Ada juga tanah di kelurahan Sungai Binjai atau di SKB, itu udah dekat kalau di jalan kampus Amanah ya. Kampus Amanah masuk ke dalam itu, kita punya juga tanah aset kita di sana dekat Jalan Lingkar. Jalan Lingkar itu 2, hektar. Jadi tidak diragukan lagi lah masalah aset ini untuk Yayasan Sestio ini. Tidak perlu ragukan lagi. Ya jangan ya, nanti adik-adik sekalian jangan bulan khawatir bahwa kuliah di institut ini artinya kita sudah memiliki aset tetap kita itu ya. Nah, tetap itu kalaupun itu dia berbentuk sertifikat, yaitu HGB, hak guna bangunan. Nah, itu hak guna bangunan itu. Nah, itulah tentang aset di Yayasan Sestio dan sekolah-sekolah. Nah, saya kembali juga ke Yayasan Sestio itu ya. Yang awalnya itu adalah Yayasan Pendidikan Sestio. Itu kalau yang pendirinya awalnya itu adalah 9 orang, saya bacakan ya. 1 Dr. Andos Haji Hasan, itu Bupati Bungo Tebo. Terus selanjutnya Muhammad Usop Lakap. Pada saat itu dia menjabat Ketua DPR
Ketiga, Haji Al-Jupri, Kepala Inspektorat. 4, Letterhandos Ade Syayuti. 5, Letterhandos Haji Lukman Hakim Said. 6, Haji Hasanuddin BA. 7, Haji Muhammad Kapi Umar. 8 adalah Letterhandos Haji Zainal Abidin. 9 Letterhandos Syahri Rahman. Dan ini merupakan adalah orang yang pendiri, itulah merupakan pejabat-pejabat pada saat Bungo Tebo itu. Nah, yayasan itu sendiri pada saat Yayasan Pendidikan Sustio itu pengurusnya adalah Pak Al-Jupri. Pak Al-Jupri, wakil ketuanya Letterhandos Haji Syayuti, dan sekretaris adalah Hasanuddin BA, dan bendahara Haji Muhammad Kapi Umar. Itu yayasan pendidikan waktu itu, pendidikan Sustio. Nah, pada tahun 2010 kita mengalami penggantian daripada kepengurusan Yayasan Sustio. Nah, dalam itu ada 3 organ yayasan, adalah pembina, pengawas, dan pengurus sendiri. Nah, tahun 2020 itu Yayasan Sustio itu pembinanya adalah Letterhandos Haji Hasan, dan anggota pembina itu ada 2 orang, Haji Rahman Fitri. 2, Dr. Anda Ulfa Nofriza. Nah, pengawasnya adalah Rahmini SH, anggota adalah Era Tohara, dan Khairul Huda. Nah, pengurusnya, kota umumnya adalah Dr. Lukman Hakim Said, ketuanya adalah Haji Al-Jupri. 4 adalah sekretarisnya Haji Hasanuddin, bendahara Haji Muhammad Kapi Umar. Nah, pada tahun 2018 itu adalah penggantian daripada organ-organ yayasan itu sendiri. Nah, pembinanya Letterhandos Yayasan, dan anggotanya Haji Rahman Fitri dan Letterhandos Ulfa. Itu ada 2 anggotanya. 2 selanjutnya itu adalah ketuanya adalah Rahmini Esa M. Kem, anggotanya adalah Asma Desi. Nah, pengurusnya itu adalah ketua Musni Al-Jalil, sekretaris adalah Sapri, saya sendiri, dan bendahara adalah Era Tohara. Nah, inilah kepengurusan Yayasan Sustio sampai saat sekarang ini masih, ya, sekarang ini. Nah, di samping itu juga Yayasan Sustio ini memiliki visi dan misi. Visi dan misinya itu, visi terwujudnya sumber daya manusia yang berilmu, beriman, serta ikhlas mengamalkan ilmunya tersebut dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Itu visinya. Nah, selanjutnya juga adalah misi. Misinya itu berjuang untuk menyiapkan sarana, prasarana, dan tenaga manusia yang berkualitas guna mencetak kader-kader penerus cita-cita bangsa yang maju, cerdas, berilmu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Makanya lambang daripada yayasan itu adalah I3. I3 itu adalah ilmu, beriman, dan ikhlas. Itu lambangnya, lambang I3-nya itu. Nah, itu saja ya. Artinya sejarah daripada Yayasan Sustio Mergo dan aset-asetnya. Artinya kepada adik-adik sekalian,
Ya, adik-adik sekalian, kalau tadi mengatakan ketua panitia dan Pak Asyani itu adalah pilihan yang tepat untuk menimba ilmu di kampus ini, saya nyatakan itu belum tepat gitu. Karena kita sudah masuk 41 tahun di Kabupaten Bungo ini. Jadi tidak diragukan lagi. Bukan kita baru belajar pendidikan, sudah cukup berpengalaman kita di Kabupaten Bungo, ya. Khususnya Bungo dan umumnya untuk di Provinsi Jambi ini kita tidak diragukan lagi. Itulah ya secara singkat daripada Yayasan Siti Setio Muara Bungo ini. Sudah cukup ya? Ada lagi? Sudah ya? Saya bisa dipahami adik-adik sekalian ya, calon mahasiswa. Saya cukup. Mungkin ada yang lain lagi Bu ya. Penting ini lanjutkan saya tutupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.